Sayyidah Ummu Sulaim, sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, min azka nisa'il Madinah, salah satu dari perempuan Madinah paling cerdas, ibunda dari Anas ibn Malik alaihi ridwanullah. Saudara sekalian saya muliakan, nikah berapa tahun nggak punya anak, nikah lagi. Maksud saya ini nikah yang kedua kali. Pernah punya suami, punya anak. Anas bin Malik salah satunya, saudaranya Anas. Habis itu kemudian suaminya meninggal dunia, enggak berencana menikah. Tapi satu waktu dilamar sama Abu Talha, seorang lelaki Yahudi kala itu yang punya cukup banyak harta. Dia berpikir, wah ini kalau saya nikahin dia nih, dia masuk Islam nih. Kalau dia masuk Islam, mudah-mudahan Islamnya bagus, saya bisa pergunakan harta suami saya untuk dakwahnya Nabi Muhammad, buat bisa bantuin dakwahnya Nabi Muhammad nih. Laki-laki ini potensial untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Yang dipikirkan Allah wa Rasuluh. Akhirnya diterima lamarannya Abu Talha, nikah sama Abu Talha. Nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak punya anak. Lama-lama hamil. Pas udah hamil, punya anak laki-laki, seneng bener. Abu Talha sayang sama dia, Ummu Sulaim juga sayang sama anak tersebut. Satu waktu anak lagi lucu-lucunya, udah kayak setahunan gitu, anaknya lagi sakit. Abu Talha mau pergi dagang. Gimana nih Ummu Sulaim, anak kita lagi sakit? Gak apa-apa, bismillah. Bukankah segala sesuatu udah ada yang ngaturnya? Kamu pergi dagang aja. Pergi dagang. Suaminya berangkat, dapat sehari anaknya meninggal. Ummu Sulaim dengan kuat hati urusin jenazah anaknya, sampai dengan memandikannya, mengkafaninya, sampai kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Dia pesan sama yang takziah, tolong ya, jangan ada yang ngabarin kematian anak saya kepada Abu Talha selain saya sendiri. Alhamdulillah, pada jaga amanat, amanahnya seperti itu, nggak ada siapapun ngabarin Abu Talha. Abu Talhanya memang sedang berada di luar kota, tapi nggak ada juga tuh. Ketika Abu Talha sampai pun nggak dengar kabar apa-apa. Ini ya, umat Islam tuh harusnya memang jaga amanat. Kayak hari ini misalnya saya punya amanat untuk jangan foto, jangan video. Amanat dari saya, harap-harap dijaga, insya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, pulang Abu Talha pada waktu yang biasa memang sudah ditentukan. Ummu Sulaim udah tahu hari itu suaminya bakal pulang. Ummu Sulaim udah dandan, udah cantik, udah masak makanan-makanan kesukaannya Abu Talha. Abu Talha datang nanyain, gimana kabar anak kita? Malam hari pulangnya Abu Talha, udah selesai sholat isya, udah segala macam. Abu Talha masuk rumah, dia tanya, gimana kabar anak kita? Huwa ahda ma yakun, katanya Ummu Sulaim, anak kita sudah jauh lebih tenang. Dikirain, oh anakku udah sembuh gitu kali ya. Udah tuh, Abu Talha kemudian dirayu-rayu sama istrinya, sampailah mereka, mohon maaf, urusan suami istri. Mereka berhubungan intim malam hari itu. Habis selesai mandi, udah disiapin mau Ummu Sulaim airnya segala macem. Habis itu diajakin bahasanya bener, bahasanya bagus. Kenapa? Iman memenuhi seluruh ruang hatinya. Dia bilang sama suaminya, ya Abu Talha, Abu Talha, saya mau tanya nih, kalau misalnya tetangga ada pinjemin kita barang, terus diambil lagi sama dia, balikin gak Abu Talha? Ya balikin lah, kan bukan punya kita. Iya sih, tapi kalau saya udah terlalu suka banget sama si barang itu, boleh gak saya tahanin? Gak boleh. Kayak berapa lama lagi aja gitu baru saya balikin, boleh? Nggak boleh. Pas lagi diminta ya udah langsung kita kasih. Walaupun saya sayang sama barang itu, saya suka banget sama barang itu. Iya kan bukan punya kita Ummu Sulaim. Lagian yang mu'alaf tuh kan saya, bukan kamu. Harusnya lebih tahu bahwa kalau kita itu pinjem satu barang, dipinjemin satu barang, kalau diminta harus kita kembalikan. Dengan lega hati Abu Talha, dengan lega hati. Nggak boleh berat hati Abu Talha, nggak boleh berat hati. Ummu Sulaim kemudian berkata, ya Abu Talha, bukankah
anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maksud kamu dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya, wahai Abu Talha? Kita harus lega hati, Abu Talha. Anak kita sudah berpulang kembali kepada Allah. Abu Talhanya marah. Jadi maksud kamu tuh anak kita tuh meninggal, dan kamu bisa-bisanya dandan, kamu bisa-bisanya masak, kamu bisa-bisanya merayu saya. Dasar perempuan gak punya hati kamu, Ummu Sulaim. Dia pun kemudian keluar rumah dengan banting pintu. Habis itu baru bingung kemana ya. Pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW. Mau ngetuk pintu rumah Nabi kayak sekitaran jam 2, jam 3 pagi. Masih jauh dari waktu subuh. Gak berani, walaupun panik, walaupun sedih, walaupun hancur hatinya, tapi adab di atas segalanya. Itu para sahabat Nabi Muhammad kayak begitu tuh. Adab kepada guru, adab kepada Rasul di atas segalanya. Maka meskipun sehatinya sedang panik, gak karuan pikirannya, tapi tetap gak berani ngetuk pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal bolak-balik duduk, gak tenang diri lagi, sholat tapi gak khusyuk juga. Habis selesai sholat mondar-mandir lagi, sampailah Nabi Muhammad keluar untuk sholat subuh. Abu Talha langsung nyamperin Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, faqad wajadta Ummu Sulaim qasiyatul qalb. Rasul, Sulaim tuh ternyata keras hatinya. Nabi Muhammad kenal betul siapa Sulaim. Bukan keras hati, tapi kuat hati, tapi kuat iman. Jadi Nabi Muhammad senyum, kemudian bertanya, memangnya kenapa wahai Abu Talha? Abu Talha cerita, Rasul, anak kita tuh meninggal dunia. Bisa-bisa cerita, kemudian cerita panjang lebar tuh yang tadi malam. Nabi kemudian tanya sama Abu Talha, waqa'ta biha ya Abu Talha? Jadi tadi malam kalian sempat berhubungan intim wahai Abu Talha? Ya Rasul, saya nggak tahu kalau anak saya meninggal. Maksudnya kalau tahu kayaknya nggak kuat hati juga gitu buat jalan ini gitu. Kata Nabi Muhammad, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Allah kasih berkah pada malam kalian. Allah kasih berkah. Didoain 3 kali dapat berkah. Bu hamil. Sulaimnya hamil dari hasil malam tersebut. Ibu-ibu sekalian, lahir anak perempuan, yang anak perempuan ini min khiyarit tabi'iyat, salah satu dari wanita tabi'in yang paling baik, soleh, baik. Perempuan ini hafal Al-Quran, jadi ulama, menikah kemudian, dan sesudah menikahnya dia punya anak lebih dari 10 laki-laki, 10-10-nya hafal Quran, 10-10-nya jadi ulama, 10-10-nya jadi pejuang-pejuang dalam Islam, berkat doanya Nabi besar Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad mendoakan karena kekuatan hati, kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang perempuan.